Pak Andi. Lagi di luar ya Pak ya? Di kantor? Halo, Apa kabar? masih di kantor. Selamat malam. Selamat malam. Oke, ya Pak Andi ini adalah VP Investor Relations dari PT Telkom Indonesia, atau dengan kode saham TLKM. Yang menarik adalah dulu terakhir kali kita ketemu Pak Andi di bulan Oktober atau November tahun 2020, tepatnya setahun yang lalu. Dan waktu itu saham TLKM tuh masih di bawah banget, murah banget. Dan teman-teman investor banyak yang nggak sabaran kayak, aduh kapan naik gitu. Ternyata setelah nge-live nggak lama terus naik gitu ya. Itu mungkin kebetulan aja gitu. Tapi saya percaya momen akhir tahun ini juga menjadi momen yang menarik ya, momen window dressing yang menarik banget gitu. Nah Pak Andi, setahun kita nggak berjumpa nih ya. Jadi apa kabarnya nih Pak Andi dan juga TLKM pastinya? Baik dan terima kasih sudah invite kami lagi ya, Bu Ellen ya. Oke, gimana kabarnya Pak perkembangannya TLKM dari 2020 sampai 2021 di masa pandemi ini? Iya, secara fundamental ya, Bu Ellen, kalau kita lihat results ya, terakhir kan kita masih bicara first half ya. Di tengah pandemi, Telkom bisa catat pertumbuhan revenue positif ya, 3,9%, saya rasa sangat baik ya. Kalau kita bicara margin, EBITDA maupun net income juga expand ya, bertambah. Itu artinya juga sangat baik di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Mungkin kalau kita lihat bisnis seluler kita juga semakin improve ya dalam beberapa kuartal terakhir. Di fixed line IndiHome ya semakin baik, tumbuh sangat kuat di first half ini. Jadi rasa-rasanya Telkom punya tren yang baik dalam beberapa kuartal ini. Belum lagi secara industri juga positif ya. Kita baru saja mendengar berita belum lama ini merger Indosat dengan Tri misalnya, yaitu artinya secara konsolidasi harusnya berimbas positif ya. Mudah-mudahan kita tentunya menyambut baik dan tentunya dengan adanya konsolidasi harapannya akan lebih sehat industri ini ya. Semua operator berlomba-lomba melayani yang terbaik. Jadi persaingannya harusnya dalam hal layanan ya, bukan dalam hal harga, untuk memberikan experience yang terbaik bagi pelanggan. Kira-kira begitu Bu. Saya mau kasih lihat, ya thank you Pak. Saya mau kasih lihat perkembangan harga saham TLKM dulu. Teman-teman, ini TLKM bulan Oktober November tahun lalu, ini mirip banget posisinya kayak kalau teman-teman perhatikan HMSP Unilever sekarang. Nah, kemudian setahun berselang nih ya, ini sempat sideways dulu. Mungkin teman-teman investor galau nih, investor jangka panjang galau nih, gitu. Kalau trader mungkin udah pakai ini buat exit keluar masuk gitu. Nah, ternyata setahun berselang, kalau misalkan Anda beli saham TLKM ini, dan kelupaan punya saham TLKM, Anda beli 10 juta. Sekarang uang Anda tuh udah jadi 15 juta. Dengan dibiarin aja gitu. Mungkin return ini nggak bisa dibandingkan dengan saham-saham second liner yang gerakannya volatile banget gitu. Tapi saya percaya sih di sini dengan kekuatan fundamental. Beberapa waktu yang lalu banyak sekali teman-teman yang bilang, wah fundamental is dead. Perusahaan-perusahaan blue chip ini nggak naik lagi, nggak kemana-mana ketika perusahaan-perusahaan teknologi, bank-bank digital naik rally gitu. Sekarang buktinya TLKM juga ngikut rally sebulan terakhir bareng dengan perbankan bareng dengan perbankan konvensional besar. Nah, kita mau nanya nih Pak, gimana dengan plan dari perusahaan untuk setahun ke depan ini? Nanti kalau misalkan pandemi ini sudah berakhir dan orang-orang sudah mulai WFO gitu, work from office, mereka nggak lagi kecanduan nonton Netflix, nggak lagi nonton Squid Game kebanyakan, udah sibuk-sibuk di luar gitu, nggak lagi nonton Hometown Caca-Caca gitu. Itu gimana Pak nanti? Plannya apa untuk 2022? Ya, terima kasih Bu Ellen. Ya, Telkom ini kan saat ini sedang dalam journey gitu ya, dalam transformasi dari perusahaan telco kita menyebutnya menjadi digital telco. Ya, jadi kita ini artinya apa? Ini kita punya
tiga pilar lah yang terus-menerus kita perkuat begitu ya. Tiga pilar ini digital connectivity ya, selanjutnya digital platform dan digital service. Kalau kita bicara misalnya penguatan jaringan di mobile ya dengan BTS 4G ya, mungkin sebentar lagi 5G ya, di fixed line kita terus perkuat IndiHome, itu bagian dari digital connectivity. Selanjutnya bergerak digital platform, ini ada data center core-nya ya, di sana ada cloud, ada IoT, data analytic ya, ada security mungkin ya. Nah, digital connectivity dan digital platform ini merupakan enabler bagi selanjutnya, yaitu digital service. Nah, digital service ini berbagai solusi, aplikasi ya yang dibutuhkan untuk pelanggan mempermudah aktivitas sehari-hari lah. Mungkin ada di sana ada digital lifestyle ya, kita punya music atau games ya, video gitu ya. Bidang education ya, kita ada pijar misalnya gitu, ada mungkin logistik, ada agriculture, ada health ya, healthcare, e-health begitu. Jadi inilah transformasi yang Telkom sedang lakukan untuk menjadi digital telco. Kalau Bu Ellen sampaikan tadi misalnya nanti kalau pandemi sudah berakhir seperti apa, rasanya kalau kita lihat habit masyarakat ya, kebiasaan seperti ini, Bu Ellen, Vicon ya atau IG Live itu mungkin tidak akan semuanya hilang ya. Kita cukup nyaman dengan aktivitas komunikasi yang udah semakin yang semakin mudah ya. Dan rasanya juga kebutuhan akan tadi semua connectivity sampai services itu bahkan akan semakin besar gitu. Sehingga Telkom dengan infrastrukturnya yang end to end ya, dengan berbagai layanan yang juga beragam sesuai kebutuhan pelanggan, rasanya kita berada di posisi terdepan lah untuk bisa melayani masyarakat Indonesia gitu, untuk membangun membangun lingkungan digital ya, membangun ekosistem digital, dan pada akhirnya nanti ekonomi digital yang akan semakin berkembang. Oke. Pak, penasaran sama IPO Mitratel nih Pak. Ini akan jadi pesaingnya, akhirnya ada pemain baru untuk, ini pesaingnya TOBR, TBG, dan ini akan kayaknya bakalan jadi yang terbesar gitu loh. Jadi gimana Pak, IPO Mitratel? Iya, ya mungkin bisa kita mulai dari objektifnya terlebih dahulu lah. Tentunya Telkom punya entitas yang bergerak di bidang tower begitu, dan tentunya dengan kita katakanlah membuat Mitratel IPO, harapannya secara valuasi ya di Telkom Group juga akan lebih baik, karena sum of all part ya istilahnya, itu harusnya akan lebih baik ya. Kita saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik, mungkin sebelum akhir tahun ini ya. Dan memang ya tentunya kita juga memonitor terus ya kondisi market, mudah-mudahan kondisinya baik. Kalau kita lihat beberapa transaksi tower deal, ada 2 atau 3 tower deal belakangan ini kan cukup hot ya, industri tower ini, yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar lah, Bu Ellen. Oke. Target tahun 2021 gimana Pak? Udah kecapai berapa banyak nih? Kalau kita lihat first half ini kita tumbuh 3,9% ya. Dan secara makro kan di second half ini mestinya membaik ya, Bu Ellen ya. Pandemi makin terkendali gitu ya. Harusnya sih di second half ini lebih baik dibandingkan first half ya, harapannya ya, mudah-mudahan lah, Bu Ellen ya. Oke. Kalau buat rencana ke depan Pak, rencana secara dari perusahaan ada bakalan M&A gitu nggak Pak ke depan? Aksi korporasi gitu. Ya, saya rasa kalau corporate action dalam waktu dekat yang signifikan yang Bu Ellen sebutkan tadi, Mitratel ini ya, harapannya berjalan dengan lancar. M&A secara entitas Telkom sangat terbuka untuk menjajaki berbagai opsi ya, meskipun M&A ini memang
apa sifatnya agak konfidensial ya biasanya, jadi tidak banyak yang bisa diungkapkan, belum belum banyak yang bisa diungkapkan. Iya, ntar kasih bocoran ya Pak ya, bocoran dikit-dikit Iya, aja, iya. nggak usah diungkapkan nggak apa-apa, dibocorin aja. Oh, iya, iya. Oke, oke. Ya, sebentar ya Pak, saya coba cek dulu. Kalau untuk valuasi, halo, halo. Maaf agak putus-putus, Ya, Bu secara Ellen. valuasi Boleh sendiri gimana? boleh ya. Valuasi. Iya, kalau secara valuasi sendiri gimana? Telkom ya, Bu Ellen ya. Iya, Valuasi Telkom ya. iya. Iya, kalau kita lihat hari ini Telkom kan hampir 3.800 ya, 3.780-an. Saya rasa secara PE mungkin sekitar 16 kali ya, 16 setengah kali saya rasa. EV/EBITDA mungkin 5,5 6 kali. Saya pikir karena kalau Telkom ini kan benchmarkingnya harus regional peers juga ya. Dengan valuasi tadi menurut hemat saya rasanya masih ya cukup fair dan harusnya sih masih ada potensial upside ya. Tadi kalau Bu Ellen bilang sampai akhir tahun paling nggak ada hal apa yang bisa kita highlight. Pertama tadi dengan membaiknya kondisi pandemi, makro juga lebih baik, mustinya sih numbers Telkom, results Telkom juga lebih baik ya. Mudah-mudahan juga Mitra Tel berjalan lancar di Q4 nanti. Strategi bisnis seluler Telkomsel untuk post merger dengan ISAT dan Tri gimana? Oke. Iya, yang pertama tentunya pertama tadi kita harapannya dengan konsolidasi industri ini semakin sehat ya, dan Telkomsel sendiri terus memperkuat network ya untuk memastikan kapasitas jaringan itu leading supply begitu, karena kalau kita lihat traffic data di Telkomsel itu tumbuh lebih dari 50% di first half ini, artinya traction mobile data itu sangat tinggi ya. Ini kita harus memastikan untuk menjaga experience pelanggan baik, jaringan tetap diperkuat. Dari sisi offering juga tentunya semakin kita menyebutnya semakin personalized gitu ya, sesuai kebutuhan pelanggan Telkomsel gitu. Jadi kalau sesuai kebutuhan pelanggan kita lakukan personalisasi, offering personalisasi itu tentunya lebih harapannya lebih sticky gitu, lebih pelanggan akan lebih loyal kepada Telkom. Harapannya lagi akan semakin mengkonsumsi produk-produk yang kita miliki, tadi berbagai layanan digital yang miliki oleh Telkomsel, sehingga ARPU-nya juga akan lebih baik lagi. Oke. Buat teman-teman yang penasaran, boleh beli di angka berapa sih untuk TLKM ini? Ini kalau secara fundamental sih sebenarnya kalau kita ngelihat valuasinya udah masuk fair value ya, nggak bisa dibilang discounted ya. Kalau teman-teman nunggu minta valuasinya terdiskon sih sebenarnya last year waktu dulu masih panik-paniknya itu. Sekarang udah duluan naik, TLKM ini udah duluan naik dibandingkan saham-saham blue chip yang lainnya juga gitu. Jadi kalau minta diskon valuasi banget udah telat teman-teman, makanya buat saham-saham yang lain yang tadi saya sebut di awal ada valuasinya masih terdiskon sekitar 3 atau 4 saham itu ya, itu kemungkinan tahun depan teman-teman nggak akan dapat harga segitu lagi. Ya, udah tinggal menuai aja. Nah, untuk TLKM sendiri kalau mau masuk, teman-teman bisa tunggu retracement-nya itu di area sekitaran 3.700-an atau 3.000, kalau 3.600 kayaknya susah ya. Ini 3.700-an, ini buy on retracement kalau seandainya mau investasi jangka panjang gitu. Atau mau swing trading juga. Apakah sudah terlambat untuk investasi jangka panjang? Ini bukan best price, tapi ya masih ada upside-nya, masih ada upside. Sampai level berapa bisa naik, kan itu pertanyaan paling sering ditanyain ya. Dalam waktu setahun mungkin ya, disclaimer juga bisa kurang dari setahun karena marketnya lagi uptrend banget, itu bisa sampai level 4.400. Nah, angka 4.400 datangnya dari mana, dapatnya dari mana? Ini teman-teman perhatikan di sini.
Ya, aku pakai technical ya, aku pakai technical chart. Jadi 4.400 itu didapat dari puncak yang ada di sini, sekitaran ini ya, di bulan 23 Agustus 2019. Terus aku pakai monthly chart aja biar lebih kelihatan jelas. Jadi 4.400 ini untuk upside 1 tahunannya, bahkan bisa sampai ke 47 untuk 1 tahunnya. Ya, barangkali bisa lebih cepat juga, kita nggak tahu kalau marketnya bagus. Dan yang pasti kalau COVID-19-nya recover ya pasti akan lebih cepat juga gitu. Tapi saya bilang dulu ini bukan di harga the best price-nya, karena best price-nya tahun lalu yang valuasinya murah. Ya, thank you so much Pak Andi buat info Terima kasih Bu dengan Ellen PT sudah Telkom invite Indonesia kami. ya. Besok hari Sabtu dengan direksi juga. Terima kasih Pak Andi. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.